uang, aku sudah pusing, hutangku banyak, aku kelilit apa misalnya ya, kelilit pink seperti apa Tuhan, aku capek, misalnya kayak gitu. Cara berdoanya kamu itu menandakan kamu masih ada di desperate energy, kamu masih ada di 3D level. Nah, orang-orang yang udah ada di 4D, 5D level tingkat kesadarannya atau di enlightenment yang paling atas lagi, apapun kondisi saat ini, mereka tahu kalau 3D realita saat ini itu tuh hanya sementara. Dan realita yang sebenarnya itu ada di sini. Sampai sini aman nggak? Belum pusing? Ayo tarik nafas dulu yuk. Tarik nafas dalam-dalam. Buang pelan-pelan. Oke? Nah, jadi sebenarnya bisa aja nih kalau kamu mau manifest uang secara instan dalam waktu 24 jam, 1 hari, 1 minggu, bisa. Asalkan naikin level of consciousness atau tingkat kesadaran atau energi atau frekuensi kamu. Nah, makanya aku bilang, kamu tuh bakalan jago banget manifest apapun, doa-doa kamu tembus ke langit dengan cepat. Asalkan, ya itu tadi, praktek inner work. Naikin si frekuensi kamu. Posisinya kalau frekuensi kamu sekarang masih ada di 3D, low vibration, mengeluh, meratapi nasib, cara berdoanya juga kayak tadi ya yang aku contohin. Kamu mau praktek scripting setiap jam, kamu mau afirmasi setiap jam, susah berhasilnya. Nah, itu banyak, makanya aku ngelihat ada YouTube channel yang mengatakan kalau loa itu sesat dan bikin kamu berharap. Itu betul. Kenapa? Karena mereka tidak praktek surrender. Makanya mereka berharap. Nah, pas aku baca komen-komennya tuh kan kayak, iya bener, loa tuh bikin berharap gitu kan. Terus ada lagi yang komen, udah deh mendingan kalian tuh berdoa aja, beribadah gitu-gitu kan. Terus aku bisa, aku paham sih, kayaknya orang-orang ini memang masih ada di tingkat 3D. That's why mereka bilang manifest itu bikin kamu berharap, bikin desperate, bikin gini. Karena mereka belum tahu yang namanya the power of detachment, the power of surrender, lepasin ke langit. Nah, itu memang part yang paling susah. Jadi banyak orang yang aku selalu bilang berdoa siang malam, oke? Rajin banget beribadahnya, tapi energi dia masih desperate. Dan energi nggak bisa dibohongin, sayang. Energi nggak bisa dibohongin. Uang itu akan suka sama orang yang level frekuensinya tinggi, kayak happy, bersyukur, relax. Itu tuh uang suka banget. Makanya semakin kamu kejar duit, semakin duit nggak datang. Sama kayak cinta. Semakin kamu mengejar cinta, semakin cinta itu jauh dari kamu. Bener gak? Ini sebenarnya analoginya sama. Kalau kita ngomongin percintaan ya, kamu pernah gak kayak ngejar banget, ke energi kamu tuh kekuras gitu loh buat mikirin satu orang ini. Kamu kepo followingnya, kamu kepoin let's say Facebook, Instagram. Sebelum tidur kamu manifest dia terus, pokoknya benar-benar kamu manifest setiap saat gitu kan. Tapi kok nggak ada perubahan ya kak, si orang ini belum obses sama aku, belum ngebales WA aku, sampai sekarang masih diem aja, cuek, ghosting. Ya iyalah, orang energi nggak bisa dibohongin. Meskipun kamu nggak ngejar dia secara WA atau telepon, tapi kan energi kamu mikirin dia terus, kamu manifest dia terus setiap saat, setiap menit. Sama halnya dengan ketika lagi mau manifest uang. Kalau energi kamu desperate, mengejar banget, uang gak akan datang. Sambil aku baca komen. Oke? Yang komen-komen galau, kak aku putus. Nggak aku baca. Karena hari ini kita udah nggak galau-galau. Aku nggak tahu umur kamu berapa ya, tapi kalau umur kamu udah ada di atas 25 dan kamu masih galau percintaan, dan kamu juga posisinya sekarang masih nggak punya duit, pengangguran, aduh. Ngomong-ngomong soal ini, aku mau cerita. Jadi zaman dulu 2 tahun yang lalu aku buka privat konsultasi kan, one on one. Sekarang udah 2 tahun aku libur, tapi insya Allah tahun depan aku buka lagi. Nah pada saat itu posisinya si kakak itu umur berapa ya? Aku lupa deh, mungkin kayak 25 gitu kan. Nah dia tuh konsul sama aku, cerita, curhat. Dia galau, pasangannya begini, ghosting, cuek, nggak ada kabar segala macam kan. Gimana nih kak? Dia tuh benar-benar desperate banget, kayak sedih, galau banget kan. Terus aku tanya kayak gini, oke sayang, aku boleh tanya nggak sesuatu? Boleh kak. Posisinya sekarang kamu ada kerjaan nggak?
Ada kak, apa ya waktu itu dijawabnya, aku lupa deh. Dia ada tapi gajinya kecil atau lagi pengangguran. Aku lupa banget, ini udah 2 tahun yang lalu. Tapi yang curhat kayak gini tuh mirip-mirip. Banyak banget peristiwanya. Jadi si cewek ini bilang, apa namanya, iya kak, kalau nggak salah lagi pengangguran deh. Aku lagi cari-cari kerjaan baru. Oh, berarti kamu posisi sekarang lagi nganggur? Iya kak, udah berapa bulan, hampir 1 tahun nganggur. Aduh, kataku ya, daripada kamu ngegaloin cowok ya, mending kamu fokus deh. Kejar mimpi kamu. Kamu mau kerjaan apa? Kamu punya hobi apa? Gitu kan? Cari duit yang banyak sayang. Kalau kamu punya duit banyak, kamu bisa nyalon. Bodoh amat si cowok kamu ini ghosting, nggak ada kabar segala macem. Tahu kamu punya duit banyak, kamu galau, kamu tinggal beli tiket pesawat ya kan? Kamu jalan-jalan itu ke luar negeri. Ya nggak, bener kan? Gitu. Nah jadi nih kalau misal ada yang komen-komen, kak aku galau segala macam. Sekarang aku tanya, kondisi keuangan kamu gimana? Finansial kamu? Kalau lagi bokeh, nggak ada duit, nol, galau, karir kamu masih anjlok, nggak usah mikirin pasangan dulu. Oke, kita ngomongin manifest dulu nih, manifest uang. Ibarat kata ya nih ya, aku kasih tahu ke kamu nih ya, galaunya nggak punya duit itu lebih galau banget dibanding kamu nggak punya pasangan. Komen, bener nggak? Kamu nggak punya duit, kamu nggak bisa beli air minum. Ya mungkin bisa sih ngerebus di rumah. Maksudnya kamu nggak bisa keluar beli beras, beli makan. Kamu nggak bisa beli listrik, rumah kamu gelap-gelapan. Kalau nggak punya duit, kamu lebih galau. Perut kamu keroncongan, lapar. Oke, nggak punya internet. HP kamu internetnya mati karena nggak punya duit buat bayar wifi, internet. Sedangkan kalau kamu nggak punya pasangan tapi duit kamu banyak, let's say di tabungan kamu ada 5 miliar gitu misalnya, amin. Kamu jomblo, nggak punya pasangan, bodoh amat. Tinggal beli tiket aja malam ini, kita jalan-jalan ke Singapura, ya kan? Iya, nah makanya kamu, teman-teman ada yang ngerasa nggak sih kayak kenapa banyak cewek di luar sana yang sukses, cantik. Kita lihatlah banyak, let's say, artis atau selebgram ya, yang duitnya tuh banyak melimpah. Tapi kenapa sampai sekarang kok mereka belum merit ya gitu? Suka kepikiran nggak? Ya karena mereka nggak fokus di percintaan. Mereka udah happy gitu, punya duit banyak. Gue bisa kesana sendirian, nggak perlu ada pasangan. Aku bisa bayar tiket pesawat, aku bisa bayar hotel sendiri, bintang 5 misalnya kayak gitu. Aku nggak mau ibaratnya kalian semua tuh duit aja nggak ada. Ya kan? Kerjaan aja pengangguran, udah galau mikirin percintaan. Iya, lebih sedih nggak punya uang. Oke, nah sebelum kita lanjut ya kan, ini yang nge-view kan ada 1.000. Nanti kita manifest bareng-bareng di untuk tahun 2025 karena semakin banyak energinya, semakin banyak orang yang datang, semakin besar energinya. Di Jakarta kan tanggal 30 November udah full nih. Ayo gas kita berkumpul 1 Desember di acara Money Festival Bali, Jakarta. Tempatnya di Heart Space Jakarta Pusat. Kita mulainya habis maghrib. Oke, kenapa sih kak habis maghrib? Waktu itu ada yang DM aku ya, karena sorenya ada acara di gedung itu, acara gereja kalau nggak salah. Makanya di hari Minggu itu kita habis maghrib, selesai jam 9. Ayo deh kita berkumpul manifest tahun 2025 bareng-bareng, forgiveness, meditasi bersama. Ini yang paling penting ya, kamu ketemu sama teman-teman lain yang satu frekuensi. Aku kasih tahu sama kamu ya, teman-teman kamu yang dari SMA sampai sekarang itu frekuensinya belum tentu sama kayak kamu. Bisa jadi kamu udah naik. Kenapa aku bisa bilang kamu udah naik? Karena nggak mungkin kalau kamu udah naik tingkat kesadaran atau frekuensi, kamu nggak mungkin nge-follow akun-akun model kayak aku yang self-development, spiritual, mental health tuh kamu nggak akan. Nah, hanya orang-orang yang udah naik tingkat kesadaran aja yang apa ya? Tertarik dengan ilmu-ilmu kayak gini. Benar, aku nggak bohong. Makanya teman-teman lama kamu tuh belum tentu semua satu frekuensi sama kamu. Nah, ayo deh gas, kita berkumpul Jakarta 30 November udah penuh, tinggal yang 1 Desember hari Minggu besok kita berjumpa. Kita manifest bareng-bareng, kita meditasi happy-happy. Oke, bener nggak? Coba deh komen deh. Ada nggak yang temen SMA kamu tuh padahal dulu tuh sahabatan, tapi sekarang udah beda frekuensi, udah bener-bener nggak nyambung. Kamu
ngomongin manifest dibilang gila, dibilang halu gitu, ada nggak sih? Coba deh. Apa aku sendirian yang kayak gitu? Heeh. Nah, untuk yang di Bali kapan Kak? Itu 8 Desember. Nanti lokasinya kita update di email setelah kamu daftar, oke? Sambil aku ngebacain teman-teman ya yang nanya ya. Kita tadi lagi ngomongin manifest uang. Pokoknya jangan galau dulu soal percintaan. Selagi duit kamu di tabungan belum miliaran, jangan galauin cowok. Selagi inget nih, selagi tabungan kamu selagi uang di tabungan kamu belum miliaran, jangan galauin cowok. Ayo Kak Pepen nih, ada yang nonton Kak Pepen. Ayo datang yuk ke acara 1 Desember. Dari Kak Nia, katanya aku terlalu positif. Ya udah, berarti ya memang mereka menyadari kalau mereka negatif. Berarti udah beda level. Banyak Kak yang nggak sefrekuensi, bener kan? Oke, cara manifest uang, cara jadi high vibration. Cara jadi high vibration adalah stop, ini salah satunya ya, stop nontonin video nggak bermutu kayak misalnya gosip artis, ya kan, let's say akun-akun gosip gitu loh. Lagu-lagu galau kan, lagu Indonesia banyak yang galau. Nah, stop tuh. Kamu sering-sering dengerin lagu yang bikin happy, yang relax, terus pagi-pagi tuh lagu-lagu motivasi gitu loh. Biasanya kalau aku lagi low, aku langsung nge-boost energi dengan ngedengerin lagu yang bikin happy. Oke, sebelum kita lanjut lagi ngomongin manifest uang ya. Sampai sini, oke Kak, aku udah unfollow akun-akun gosip, mantap. Aku juga sering dibilang dari Kak Zahra, aku juga sering dibilang gak realistis. Nah, itu dia. Tinggalin teman-teman kamu yang, Allah kamu tuh gak realistis. Realita kamu kan sekarang, misalnya apa? Hidup di perkampungan, gajinya kecil, UMR. Gak mungkin lah kamu pengen keluar negeri, misalnya kayak gitu kan. Tahu nggak kenapa mereka ngomong kayak gitu? Karena sebenarnya mereka tahu levelnya ada di sini, dan ketika kamu ada growth mindset, kamu pengen berkembang, dia nggak mau kamu berkembang. Jadi si orang-orang yang yang udah berteman sama kamu dari awal dan level kalian tadinya sama, tiba-tiba kamu naik nih, pengen ini, pengen mengejar mimpi ke situ, pengen ke situ. Mereka tuh nggak mau kamu sukses. Jadi kayak kamu ditarik ke bawah lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, alah kamu tuh kebanyakan halu loh, kamu tuh ngebayangin terus, visualisasi terus, nanti gila loh kamu gitu kan. Realistis aja lah gitu. Berarti kamu cukup tahu, nggak usah berdebat, simpan energi kamu, nggak usah yang kayak, kamu tuh ya lo tuh begini ya, no. Buang-buang energi sayang, nggak usah berdebat sama orang-orang yang kamu tahu kalau mereka nggak akan nyambung ngomongin kayak gitu. Jadi leave it, iyain aja, ketawa-ketawa aja, tapi habis itu kamu jaga jarak. Sambil aku ngebacain ya. Oke. Sebentar, aku sambil ngebacain pertanyaan. Berarti stop nonton film galau juga. Bebas sih kalau film galau mah. Ya, tapi kalau aku pribadi jarang sih nonton film galau ya. Yang nangis-nangis gitu. Aku lebih suka film-film yang lucu atau survival mode atau kayak tentang happy-happy kayak gitu. Oh, by the way, ngomong-ngomong nih, aku mau kasih tau kamu ya. Ini aku belum pernah ngomong di video YouTube atau TikTok manapun. Kita ngomongin filmnya. Simak nih. Jadi, aku ceritain. Ada nggak dari kamu, coba komen, ada nggak yang, kenapa ya kok aku suka banget film horor? Entah itu film horor, film survival mode, film-film bertahan hidup gitu ya, kayak misalnya bagaimana cara keluar dari situasi yang menjebak, misalnya gitu.
atau film-film yang sedih? Coba deh komen, ada nggak yang suka film-film kayak gitu yang penuh adrenalin yang bikin kita tuh jadi kayak duk 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 gitu? Ada nggak? Coba deh. Ah, jadi ya, nih aku juga baru tahu nih. Ketika kita suka banget sama film-film yang horor, survival, ya kan, film-film bertahan hidup, film sedih, ternyata, ternyata karena kamu terlalu high vibration. Karena ternyata vibrasi kamu terlalu tinggi, yang mana kamu terlalu happy. Let's say sehari-harinya tuh kamu tipikal yang relax, happy, cheerful, ceria. Jadi ini aku dikasih tahu ya, ada pokoknya cowok dulu aku pernah ketemu dan dia spiritual juga, dia ngasih tahu aku ini. Jadi ketika kamu terus-terusan vibrasinya tinggi nih, tubuh kamu kan butuh balance, paham nggak? Karena kita nggak pernah merasa takut, nggak pernah merasa khawatir, jarang sedih. Nah, karena tubuh kita butuh seimbang energinya, makanya tiba-tiba tuh muncul kayak rasa keinginan, salah satunya, rasa keinginan atau kita membutuhkan energi adrenalin atau ketakutan dan duk 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 duk. Salah satunya dengan menonton film. Nah, makanya buat temen-temen yang doyan nonton horor, ngerti gak sih film-film yang mencekam, itu karena tubuh kamu membutuhkannya. Karena kamu vibrasinya terlalu tinggi, say. Coba komen. Bener gak? Nih, jadi pas si cowok itu ngomong ya, kan pada saat itu aku lagi ngobrol. Aku bilang sama dia kalau aku tuh suka banget yang namanya film horor, survival mode, yang film-film contohnya ya kayak, aduh, kamu tau gak sih teman-teman, semua film cara bertahan hidup ya, entah itu di Netflix atau dimanapun, bioskop, itu aku udah tonton. Kayak bagaimana kamu bertahan hidup ketika terjebak, misalnya kayak pesawat kamu jatuh di tengah pulau, di tengah lautan, bagaimana cara kamu bertahan hidup, ya kan? Ada lagi film, bagaimana cara kamu bertahan hidup ketika misalnya amit-amit terkunci di dalam sebuah ruangan yang kamu hanya punya satu botol aqua dan tidak ada makanan. Nah, aku tuh suka banget nontonin film kayak gitu, ngerti gak sih? Supaya kita bisa belajar kan. Nah, aku ceritalah sama si orang itu. Si orang itu ngejawabnya kayak gitu karena katanya dia ya, orang-orang yang suka film-film yang adrenalin, yang bikin deg-degan, itu karena vibrasi mereka terlalu tinggi. Mereka jarang ada ketakutan atau deg-degan gitu loh, kayak khawatir. That's why tubuh kita membutuhkannya. Makanya tiba-tiba kayak kita suka aja nonton film yang bikin duk 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 gitu. Iya, film-film kayak thriller gitu juga sama. Pokoknya yang bikin deg-degan gitu loh, ngerti gak sih? Pas lagi nonton. Kalau vibrasinya terlalu tinggi bahaya nggak? Nggak bahaya, bagus malah gitu. Tapi ya, ini nih aku kasih tahu ya. Kalau orang yang vibrasinya terlalu tinggi, mereka kan selalu berprasangka baik dengan apapun ya, entah sama Tuhan, entah sama orang lain. Nah, kadang-kadang nggak bagusnya ketika kamu vibrasinya terlalu tinggi dan kamu selalu berprasangka baik sama siapapun, kadang tuh kita suka nggak menyadari kalau ternyata orang ini tuh manipulatif. Karena kita terlalu berbaik sangka. Contoh, aku mau ngomongin soal realita ya. Tapi aku kasih tahu apa enggak ya? Oke, aku ceritain kalau ini, bentar aku sambil baca. Oke. Ya, kalau nggak suka film horor berarti vibrasi aku rendah ya, Kak. Bukan begitu juga sih. Bukan berarti kayak kamu nggak suka film horor karena vibrasi kamu rendah, bukan juga. Jadi kayak harus seimbang. Semua yang ada di alam semesta ini harus seimbang. Ada happy, ada sedih. Ada hitam, ada putih. Ada malam, ada pagi, kayak gitu. Nah, by the way, balik lagi kita yang soal selalu berpikir positif. Nah, kadang ya, sisi nggak bagusnya ketika kamu vibrasinya terlalu tinggi, kan kamu selalu berprasangka baik sama siapapun kan. Jadi kadang-kadang kita itu tidak memiliki kayak ancang-ancang bahasa Jawanya gitu. Tapi kalau di Indonesia apa ya, kayak jaga-jaga gitu loh. Kayak, tapi sejak saat itu aku belajar. Nah, ini teman-teman juga harus belajar. Ketika vibrasi kamu terlalu tinggi, kamu selalu berprasangka baik dalam hal apapun, jangan kayak gitu. Karena bisa jadi dia akan
ngejahatin kamu. Aku pernah dulu berprasangka baik banget sama ada satu, maaf banget, mentor spiritual yang senior di YouTube ya. Aku berpikir, oh dia kan senior ya di bidang YouTube dan spiritual, jadi aku harus menghormati dia dan aku selalu berprasangka baik sama dia. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, ketika aku bikin acara gathering yang rame banget, ribuan orang datang secara total. Nah, si orang itu ya, si senior ini bikin status di Instagram tuh ngejelek-jelekin aku, bahkan sampai fitnah, dibilang aku punya gangguan mental health lah, narsistik lah, aku dibilang butuh pengakuan lah, aku dibilang apa waktu itu ya, aku lupa. Pokoknya di situ dalam seminggu, bukan cuma 1 hari guys. Si orang ini dalam seminggu ngejelek-jelekin aku di Instagram story-nya. Nah pada saat itu aku kayak, masa sih beliau begini? Kan beliau orang spiritual, nggak mungkin kalau iri dengki gitu kan. Tapi teman-teman aku bilang, ini sih kalau kita baca dari statusnya dia iri sama kamu sih Beb, dari tulisannya gitu ya. Ini kata teman-teman aku. Tapi pada saat itu aku tetap berprasangka baik, kayak masa sih, kayaknya nggak mungkin deh orang dia spiritual kok gitu. Tapi setelah kita baca-baca ulang kayak, oh iya ya, oh my god, ternyata dia merasa aku nih kompetisinya, dia merasa aku nih ancaman. Jadi kayak, nah orang-orang yang ada di vibrasi rendah, ketika melihat ada orang yang naiknya lebih cepat, mereka menganggap kita nih ancaman. Tapi orang-orang yang vibrasinya tinggi akan menganggap kamu itu bukan ancaman, tapi kalian akan berkolaborasi, akan temenan gitu loh, saling support kayak gitu. Nah nanti kamu hati-hati deh, entah di dunia kerja, di pertemanan. Buat teman-teman yang vibrasinya tinggi nih ya, jangan terlalu berbaik sangka sama siapapun. Kamu harus tetap berhati-hati, mau itu sahabat kamu pun, karena kita nggak ada yang pernah tahu. Apalagi ketika nanti karir kamu naik, prestasi kamu naik, uang kamu naik nih ya, karena hasil dari manifest kan, amin, amin, amin. Yang tadinya mungkin gaji kamu UMR, sekarang bisa 50 juta atau 100 juta per bulan ya kan, amin. Nah teman kamu yang ibaratnya masih low, ya kan, dia belum praktek kayak gini, ya memang kalian sahabatan banget. Tapi ketika ini kamu udah naik ya, frekuensi dan finansial kamu naik, karir kamu naik, hati-hati, hati-hati banget. Kita nggak ada yang pernah tahu manusia itu bisa berubah ketika urusan duit. Manusia tuh bisa berubah. Bener, manusia tuh bisa berubah karena kalau untuk urusan duit tuh sensitif ya. Misalnya nih, kamu punya teman, dia ngelihat kamu tuh uangnya udah banyak banget nih, kamu sering liburan, barang-barang kamu juga cakep-cakep gitu. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi dia akan minjem duit ke kamu nih, menganggap kalau kamu nih udah sukses, duitnya banyak, dia akan manfaatin kamu, minjem duit ke kamu. Apalagi kalau kamu selalu berprasangka baik dan vibrasi kamu tinggi, ya kan? Jadi kayak kamu nggak enakan gitu. Nah terus yang kedua, apa yang akan terjadi nih? Ini kalau positif ya, dia akan ikutan termotivasi gitu, ngelihat kamu sukses. Jadi kayak, aku juga pengen kayak kamu gitu. Manifestival offline di Surabaya kapan Kak? Nggak ada sayang. Nanti yang di Surabaya, Jogja, Semarang, Bandung, Medan, Bali, Jakarta, sama mana lagi ya? Itu nanti abis lebaran. Acara gathering, roadshow, seminar. Kalau ini yang sekarang, oke? Manifestival itu kita manifest bareng-bareng, bukan seminar. Jadi ayo deh gas teman-teman ya, datang, kita berkumpul 30 November di Jakarta, dan 1 Desember nih masih ada slot, masih ada available. Gas, kita berjumpa 1 Desember, kita manifest bareng-bareng. Ngapain aja? Kita scripting 2025, kita meditasi untuk memaafkan ya, ada inner child, inner work, healing bareng-bareng, networking session. Kamu akan ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi dan kamu nggak akan dianggap gila, sayangku. Terus ngomong-ngomong soal networking, jadi di acara seminarku yang dulu itu banyak banget peserta. Jadi setelah acara itu mereka bikin grup WhatsApp, dan sampai sekarang ini posisi udah 2 tahun ya, mereka masih sahabatan dong, suka bikin event juga kayak pertemuan meditasi bareng kayak gitu. Jadi kita nggak ada yang pernah tahu kapan ketemu sahabat baru. Oke? 30 November di mana Kak? Oh yang 30 November udah penuh sayang.
Tinggal 1 Desember. Tinggal 1 Desember. Ayo gas, kita berjumpa di Jakarta. Gimana cara beli tiket? Langsung kamu buka profil aku, klik link yang ada di bio profil aku ya. Jadi kamu buka profil aku nih, kan ada link nih di bio-nya. Nah, kamu klik, nanti cari yang Money Festival Event, daftar di situ, pilih yang Jakarta 1 Desember atau Bali 8 Desember. Gas, kita berjumpa. Oh, cewek cowok boleh join, karena ini kita bukan ngebahas feminine energy, kita ngebahas manifest bareng-bareng. Jadi berapapun usia kamu, gak ada kata terlambat untuk manifest. Cewek cowok, ayo gas, kita berjumpa. Oke, dah lampunya udah dimatiin guys. Kirain dimatiin tadi, kok gelap banget. Oke, Jakarta di mananya kak? Di Gedung Heart Space, Jakarta Pusat sayang. Ayo gas, kita berkumpul. Kak, judul buku kakak tentang manifest uang apa kak? Yang mana ya? Kakak launching buku kapan? Insya Allah launching buku awal itu di acara Manifestival yang di Jakarta. Habis itu di Bali.